Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang komentar tentang Fahri Hamzah terkait masalah rapat DPR dengan BUMN yang Fahri Hamzah menyebutkan lebih banyak mudorotnya ya. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca seperti yang dilansir oleh Detik News ya. Sejumlah anggota DPR terang-terangan tak setuju jika rapat dengan direksi BUMN ditiadakan sebagaimana usul Fahri Hamzah. Mereka juga menepis sindiran Fahri Hamzah yang menyebut DPR mengurus BUMN berlemak saja. Bahkan ada salah seorang anggota DPR yang meminta Fahri tidak merendahkan DPR. Hamzah buka suara terkait tanggapan beragam dari sejumlah anggota DPR yang dimaksud. Waketum Partai Gelora itu mengaku hanya menyatakan sesuai dengan apa yang dilihat bahwa rapat DPR dengan direksi BUMN berefek buruk. Loh kan, saya menyatakan apa yang saya lihat sebagai efek buruk yang terjadi di masa lalu, yang dugaan saya sulit dihindari, kata Fahri Hamzah kepada wartawan. Namun Fahri enggan bicara panjang lebar terkait respons para anggota DPR atas usulan dan kritiknya. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu kembali menekankan bahwa rapat DPR dengan direksi BUMN tak ada dasar hukumnya dan lebih banyak mudorotnya. Intinya rapat dengan BUMN itu tidak ada dasar hukumnya dan lebih banyak mudorotnya bagi DPR dan BUMN itu sendiri. Fahri pun berharap bisa memahami inti dari usulan dan kritiknya. Mantan politisi PKS itu menyebut usulan dan kritiknya soal rapat DPR dengan BUMN itu adalah demi kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman itu mengerti maksud saya, supaya tidak salah tangkap. Maksud saya untuk kebaikan lembaga, katanya. Diberikan sebelumnya, Fahri Hamzah sempat berdebat sengit dengan anggota DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam acara Adu Perspektif Detikcom Total Politik yang disiarkan di kanal YouTube Detikcom sebagaimana dilihat. Dalam perdebatan itu, Fahri menyinggung perihal amplop yang berseliweran di Komisi 6 DPR. Bahkan Fahri juga menyentil DPR yang menurutnya hanya mempedulikan BUMN berlemak, sedangkan yang kurus tak diperhatikan. Mohon maaf ya, kan ini rapatnya kan dengan yang banyak duitnya ya kan. Kan dengan berlemak ini rapatnya kan yang kurus, yang mau mati nggak diurus. Jadi sebenarnya mohon maaf ya ini Bung Andre, saya ngerti lah argumennya dari A sampai Z, tetapi menurut saya jangan lagi karena itu sudah punya mekanismenya, ujar Fahri. Sejumlah anggota Komisi 6 DPR membantah pernyataan Fahri soal DPR hanya mengurus BUMN berlemak. Salah satunya anggota Komisi 6 DPR fraksi Partai Demokrat Herman Khairon. Herman menyatakan Komisi 6 DPR saat ini ingin menyelamatkan Garuda Indonesia yang merugi. Oleh sebab itu, Herman mengingatkan Fahri agar tak merendahkan kinerja komisinya. Kami juga rapat dengan Garuda yang sempat susah dan bahkan membentuk panja untuk menyelamatkan Garuda sebagai National Flight Carrier. Janganlah kami direndahkan dengan hal-hal yang tidak baik, ujarnya kepada wartawan. Kritik boleh, tapi janganlah merendahkan kami, tegas Herman. Selain Herman, ada anggota Komisi 6 dari fraksi PKS Amin Aka Amin menganggap sindiran Fahri soal DPR hanya mengurus BUMN sebagai tuduhan. Tuduhan bahwa yang dipanggil Komisi 6 hanya direksi BUMN yang gemuk. Itu salah besar, kata Amin Aka kepada wartawan. Wakil rakyat merasa direndahkan sampai saat Fahri Hamzah kritik rapat dengan perusahaan. Ya, itu tadi ya berita terkait kritik dari Fahri Hamzah terkait rapat antara DPR dan juga BUMN yang lebih banyak mudorotnya. Ya kalau apa yang disampaikan oleh Fahri ya sesuai yang disampaikan, memang tidak ada dasar hukumnya antara adanya rapat BUMN dengan DPR ya, karena DPR itu karena BUMN itu bagian dari eksekutif ya, seharusnya dari segi controlling ya, fungsi DPR untuk mengontrol kinerja eksekutif
Yang paling pas itu ketika DPR itu melakukan rapat dengar pendapat dengan yang memanajeri ya beberapa BUMN itu, yaitu Menteri BUMN itu sendiri, yaitu misalnya Erick Thohir ya, ataupun juga staf-staf kementerian yang mengurusi masalah teknis terhadap BUMN. Yang pertama, memang apa yang disampaikan oleh kritik dari Fahri Hamzah itu adalah hal yang wajar ya. Dia sebagai sekarang juga mantan DPR, mantan anggota DPR, otomatis juga mengetahui seluk-beluk apa yang ada di dalam DPR. Kemudian juga dalam porsinya ataupun fungsinya sebagai mantan DPR, otomatis dia juga mengerti ya apa namanya eh, tindakan rapat rapat dengar pendapat dan muaranya akan sampai kemana ya. Dan memang dalam hal ini yang lebih efektif ya kembali kepada fungsi awal DPR ya, mengkritik ya eksekutif. Yang lebih efektif memang langsung ke BUMN ya. Terkait masalah banyaknya BUMN bermasalah itu memang juga harus bisa ditanyakan juga kepada Kementerian BUMN, dan kalau itu pun bisa terjadi juga juga diundang BUMN yang bermasalah ya. Ya kita lihatlah banyak sekali masalah BUMN yang paling mencolok di depan mata adalah masalah utang yang menggunung ya. Bayangkan PLN ya, perusahaan yang sifatnya monopoli ya, kan tidak ada PLN itu dikuasai oleh swasta ya, semuanya PLN itu satu, kabelnya juga satu ya, yang menyambung di masyarakat, itu kenapa bisa rugi ya. Padahal kalau kita kemudian juga BUMN lain misalnya yang yang sifatnya monopoli ya, itu kenapa bisa rugi ya. Padahal mereka ya, kalaupun misalnya PLN itu tidak pun dilakukan marketing, semua orang pasti butuh listrik ya, sampai kena dan bagaimana ceritanya sampai bisa rugi ratusan triliun ya, pasti ada hal ya di balik itu yang ya yang paling detail tahu otomatis pihak direktur ataupun dia komisaris dari PLN sendiri. Dan ini memang yang menjadi pertanyaan ya, ketika kita mengontrol BUMN itu ya melalui Menteri BUMN ya, otomatis apa yang DPR sampaikan, kritik, saran, dan juga bagaimana memajukan BUMN yang saat ini lagi bermasalah, terutama masalah hutang yang menggunung, itu harusnya setelah itu harus dicari solusi ya, dicari tindak tegas ya. Jadi bukan hanya mendengarkan pendapat-pendapat saja atau menyampaikan fakta saja ya, tetapi lebih kepada tindakan real untuk mengatasi problem sekarang BUMN, diantaranya adalah masalah utang yang menggunung ya. Nah, kemudian kalau kita menarik lagi masalah banyaknya mudarat yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ya, nggak apa-apa, itu kan masalah apa namanya, kritik dari society ya, masyarakat ya, ataupun anggota partai yang di luar kekuasaan, yaitu Partai Gelora, untuk mengkritisi jalannya pemerintahan ya. Dan kita ya, kalau sekarang tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang meluruskan ya eksekutif ya, selain itu tidak akan terjadi check and balances, siapa lagi yang akan membenarkan kalau sekarang ya fungsi DPR juga eh, kurang lebih dalam tanda kutip tidak bisa melaksanakan pekerjaannya secara komprehensif ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah memang patut menjadikan kita hormati saja, karena itu adalah pendapat publik yang ingin mengkritisi dan juga ingin membuat eksekutif itu lebih baik ya terkait masalah BUMN yang sekarang lagi merugi, dan juga tidak perlunya adanya rapat dengar pendapat langsung kepada BUMN, karena itu sudah
tingkatannya jauh sekali ya. Misalnya DPR, kemudian kan tingkatannya harus ke Menteri BUMN dulu, baru ke BUMN ya. Nah itu Pak, itu bisa dilakukan langsung ke Menteri BUMN yang terkait ya, dan itu bisa ditanyakan, kemudian didengar pendapatnya terkait permasalahan yang dihadapi dan lain sebagainya. Nah, memang permasalahan yang disampaikan misalnya adanya amplop-amplop yang berseliweran itu wajar ya, wajar. Makanya saat ini memang melihat rakyat itu melihat bahwasanya harus ada manfaat yang luar biasa ya dari BUMN itu ya. Jadi tidak hanya mereka itu mengurusi badan usaha milik negara, tetapi benar-benar bekerja dan benar-benar efektif dan efisien, jangan sampai rugi lagi gitu ya. Karena mereka sudah sebagian dari mereka adalah mengurusi hajat hidup orang banyak ya, misalnya PLN yang tidak ada perusahaan lain yang mengurusi listrik selain PLN ya. Dan kenapa itu bisa rugi dan saat ini belum bisa terselesaikan, yaitu yang harus diselesaikan, bisa dilakukan rapat dengar pendapat langsung dengan Menteri BUMN ya. Yang dalam hal ini adalah bagaimana dalam hal ketatanegaraan ataupun controlling itu bisa lebih ringkas praktis ya, melalui pengorekan informasi dari Kementerian BUMN atau kementerian terkait ya. Jadi tidak langsung ke BUMN-nya yang mungkin akan lebih banyak sekali meja yang akan dilalui dan tentu saja itu tidak efisien ya. Ya kita hormati saja pendapat dari Fahri Hamzah yang mengkritik bahwasanya untuk lebih efisien dan lebih efektif dan memang tidak ada dasar hukum dari DPR itu langsung melakukan dengar pendapat langsung dengan BUMN ya, kita hargai ya, dan saya juga setuju karena memang seharusnya memang langsung ke kementeriannya saja ya. Dan setelah adanya rapat demi rapat, yang diharapkan rakyat itu bukan hanya rapat tetapi hasil yang objektif, yaitu terselesainya masalah ya yang paling ruwet di BUMN, yaitu masalah utang yang menggunung dan juga masalah profesionalitas kerja dari BUMN itu sendiri. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Rahmani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.